Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1171 sampai tahun 1175. Bab 1171. Tuan, kamu belum makan siang, kan? Klub Jinhua kami telah membuka restoran Jepang baru, apakah Anda ingin mencobanya? Melihat Fendi Zanders tidak berbicara, Zhou Qiaoqiao berinisiatif mengundangnya. Restoran Jepang. Fendi Zanders tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Zhou Qiaoqiao, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak terlalu suka makanan Jepang. Tuan, Anda pasti akan menyukai masakan Jepang kami. Zhou Qiaoqiao berkata sambil tersenyum. Meskipun Fendi Zanders tidak terlalu tertarik dengan masakan Jepang, ketika dia melihat senyum percaya diri di wajah Zhou Qiaoqiao, dia bertanya-tanya mengapa Zhou Qiaoqiao begitu percaya diri. Jadi setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan lembut, oke, karena kamu sudah mengatakan itu, maka saya akan pergi ke sana dan melihat. Tuan, tolong. Zhou Qiaoqiao berinisiatif untuk bangun dan memimpin Fendi Zanders, seluruh dadanya sedikit bergetar, dan pinggangnya yang lembut juga memancarkan pesona yang tak terbatas, yang sangat memikat. Fendi Zanders tahu bahwa Zhou Qiaoqiao seharusnya tidak berani menyakitinya saat ini, lagi pula, jika dia mati, Zhou Qiaoqiao mungkin tidak akan hidup lama. Jadi Fendi Zanders tidak ragu-ragu, dan mengikuti Zhou Qiaoqiao keluar dari kotak. Di sisi lain, di restoran Jepang yang baru dibuka di Jinhua Clubhouse. Seorang gadis berpakaian seksi dibawa ke dalam kotak, dan wajah gadis itu penuh ketegangan. Karena ini adalah hari pertamanya bekerja di sini, dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kamu bisa melepas bajumu sekarang. Seorang wanita muda cantik dari Jepang berbicara bahasa Mandarin dengan buruk dan memerintahkan kepada gadis itu. Setelah mendengar ini, gadis itu tidak bisa menahan cemberutnya, tapi setelah ragu-ragu selama 2 detik, dia masih memilih melepas pakaiannya perlahan. Berbaringlah di sini. Wanita muda cantik itu menunjuk ke meja batu di depannya dan berkata. Gadis itu menghela nafas dalam-dalam, lalu mengikuti perintah wanita muda cantik itu, dan langsung berbaring di atas meja. Saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan suhu sedingin es yang datang dari meja. Ketika para pelayan di sekitar melihat gadis itu berbaring, mereka pun mulai sibuk. Mereka mengeluarkan segala macam aksesoris dari gerbong makan untuk mendandani tubuh para gadis, dan beberapa bagian penting juga ditutupi oleh benda-benda. Gadis itu terbaring di sana dengan ekspresi mati rasa, seperti mayat tanpa jiwa, tanpa ekspresi apapun. Beberapa menit kemudian, tubuh gadis itu dipenuhi berbagai macam makanan. Setelah pelayan selesai menangani semua ini, mereka keluar dari kotak satu demi satu, dan pada akhirnya hanya gadis itu yang tersisa terbaring diam di atas meja. Ekspresi wajah gadis itu sangat putus asa, dia sangat ingin berjuang, dan dia juga ingin melarikan diri dari tempat ini, namun pada akhirnya gadis itu menyerah pada ide tersebut. Setelah menarik nafas panjang, gadis itu perlahan menutup matanya. Saat ini, dia diliputi ketakutan, karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tidak tahu apakah tamu yang akan muncul nanti akan menyentuhnya, tetapi dia tahu bahwa meskipun tamu itu ingin menyentuhnya, dia tidak bisa bergerak, atau bahkan mengeluarkan suara apapun. Sejak tamu memasuki kotak, dia bukan lagi milik dirinya sendiri, tetapi milik tamu. Dan dalam perjalanan makan, anak perempuan harus selalu tersenyum. Apapun yang terjadi, Anda harus tersenyum, itulah aturannya. Tepat ketika emosi gadis itu akan runtuh, kemunculan seorang wanita paruh baya tiba-tiba terlintas di benaknya. Memikirkan wanita paruh baya ini, ekspresi wajah gadis itu menjadi lebih tegas. Di sisi lain, di bawah kepemimpinan Zhou Qiaoqiao, Fendi Zanders berjalan langsung melalui koridor Clubhouse Jinhua, dan kemudian sampai ke taman kosong. Dan gaya konstruksi taman ini sepenuhnya dibangun sesuai dengan gaya taman kerajaan kuno. Berbagai bangunan dapat dilihat di taman, yang terlihat sangat spektakuler. Aku tidak menyangka Clubhouse Jinhua-mu akan berlubang di langit. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Zhou Qiaoqiao, dan berkata dengan lembut. Tentu saja, sebenarnya, ini adalah bagian utama sebenarnya dari klub Jinhua kami, di mana para tamu dapat menikmati semua layanan yang mereka inginkan. Zhou Qiaoqiao berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Hehe. Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum sedikit pun ketika mendengar kalimat ini, tapi dia tidak banyak bicara. Bagaimanapun, Fendi Zanders tidak terlalu tertarik dengan hal semacam ini. Tuan, ada restoran Jepang yang baru dibuka di klub kami. Pada saat ini, Zhou Qiaoqiao tiba-tiba menunjuk ke bangunan bergaya Jepang tidak jauh dari sana, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Kalau begitu pergi dan lihat. Jawab Fendi Zanders ringan. Bagus. Zhou Qiaoqiao memandang Fendi Zanders dan mengangguk sedikit, lalu memimpin Fendi Zanders langsung menuju restoran. Segera, Fendi Zanders dan Zhou Qiaoqiao masuk ke restoran. Setelah memasuki restoran, Fendi Zanders menemukan bahwa bangunan di dalamnya semuanya bergaya Jepang dan bangunan bergaya Jepang, dan musik oriental diputar di dalamnya. Apalagi semua karyawan di restoran tersebut berasal dari Dongying. Saat Anda memasuki restoran ini, Anda akan merasa seperti benar-benar bepergian ke negara lain. Lingkungan di sini sangat bagus.
Fendi Zanders menoleh untuk melihat Zhou Qiaoqiao, dan berkata dengan lembut kepada Zhou Qiaoqiao. Makanan di sini lebih enak. Zhou Qiaoqiao tersenyum ringan. Faktanya, Zhou Qiaoqiao telah mengatur beberapa layanan khusus untuk Fendi Zanders, karena dia merasa Fendi Zanders tidak tertarik padanya terakhir kali karena situasi khusus tersebut, tetapi sekarang dia tidak memiliki ancaman terhadap Fendi Zanders. Bagaimana mungkin Fendi Zanders tidak tergerak ketika dia melihat wanita cantik seksi terbaring telanjang di depannya? Di mata Zhou Qiaoqiao, Fendi Zanders adalah seorang laki-laki. Dan kelemahan terbesar seorang laki-laki adalah perempuan. Tuan, tolong. Pada saat ini, Zhou Qiaoqiao berinisiatif untuk membawa Fendi Zanders ke dalam kotak. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia langsung masuk ke dalam kotak. Setelah memasuki kotak, Fendi Zanders mengamati lingkungan sekitarnya, jadi dia tidak segera memperhatikan wanita di atas meja. Corak di dalam kotaknya masih sangat sederhana dan elegan, serta detailnya juga dibuat pada tempatnya, memberikan perasaan yang sangat nyaman bagi orang-orang. Tuan, apa pendapat Anda tentang lingkungan di sini? Zhou Qiaoqiao bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Cukup baik. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu mengambil 2 langkah ke depan, dan kemudian melihat gadis itu terbaring di atas meja. Mungkin karena sudutnya, Fendi Zanders tidak melihat penampilan gadis itu dengan jelas. Namun Fendi Zanders bisa dengan jelas melihat seorang gadis dengan sosok seksi berbaring diam di atas meja dengan segala jenis makanan di tubuhnya. Melihat pemandangan ini, Fendi Zanders akhirnya mengerti mengapa Zhou Qiaoqiao begitu yakin bahwa dia akan menyukai makanan ini. Bab 1172. Ekspresi wajah Fendi Zanders tampak sedikit tidak berdaya, dan kemudian dia bertanya dengan lembut kepada Zhou Qiaoqiao, apakah ini yang kamu persiapkan untukku? Jangan tuan menyukainya. Setelah Zhou Qiaoqiao melihat ekspresi tenang di wajah Fendi Zanders, sedikit kebingungan muncul di matanya. Karena dalam kesannya, tidak ada pria yang mampu menahan godaan seperti itu. Maaf, saya tidak terlalu tertarik dengan hal semacam ini, jadi jangan gunakan metode ini untuk menyenangkan saya di masa depan. Fendi Zanders menjawab Zhou Qiaoqiao dengan ringan, lalu berbalik dan berencana untuk pergi. Tetapi pada saat ini, setelah mendengar suara Fendi Zanders, gadis yang terbaring di atas meja itu tampak familiar, jadi dia menoleh dan melihat ke posisi Fendi Zanders. Saat dia hendak meninggalkan Fendi Zanders, tanpa sadar dia menoleh untuk melihat posisi gadis itu. Ketika Fendi Zanders melihat penampilan gadis itu, dia membeku di tempatnya, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Dan ketika gadis itu melihat Fendi Zanders, wajahnya yang cantik langsung memerah, dan dia tampak seperti apel merah yang matang. Ternyata itu dia. Ekspresi wajah Fendi Zanders sedikit terkejut. Ketika gadis itu melihat Fendi Zanders, air mata mengalir di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa di hari pertamanya bekerja, dia akan bertemu dengan seseorang yang dia kenal. Fendi Zanders memandang gadis di depannya dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu bergegas ke depan gadis itu, melepas mantelnya, dan berkata dengan lembut kepada gadis itu, kenakan pakaian. Gadis itu memandang ke Fendi Zanders dengan ekspresi gugup di wajahnya, tapi dia tidak berani bergerak. Tetapi ketika Fendi Zanders melihat gadis itu takut untuk bergerak, dia mengulurkan tangan dan menarik gadis itu ke atas, lalu mengenakan pakaiannya pada gadis itu. Pada saat ini, gadis itu menangis, dan penyamaran aslinya yang kuat benar-benar runtuh pada saat ini. Tuan, apakah kamu kenal gadis ini? Melihat ada yang tidak beres, Zhou Qiaoqiao buru-buru bertanya pada Fendi Zanders. Dia adalah temanku. Jawab Fendi Zanders ringan. Dan Zhou Qiaoqiao sendiri adalah wanita yang sangat cerdas, tentu saja dia tahu apa yang terjadi. Jadi dia buru-buru berteriak, apa yang masih kamu lakukan, kenapa kamu tidak cepat-cepat membawa teman-teman Tuan Zanders keluar? Setelah mendengar kata-kata Zhou Qiaoqiao, staf di restoran buru-buru membawa gadis itu keluar. Dan Fendi Zanders menatap punggung gadis itu dengan penuh emosi di hatinya. Karena gadis ini tidak lain adalah gadis yang ditemui Fendi Zanders di komunitas. Fendi Zanders masih belum mengetahui siapa nama gadis itu. Dia hanya tahu bahwa teman gadis itu sepertinya memanggilnya Jiao Jiao. Saat itu, Fendi Zanders menunda wawancara gadis itu karena dia memblokir mobil gadis itu. Maka Fendi Zanders langsung memberikan Mercedes-Benz miliknya kepada Jiao Jiao, namun Jiao Jiao sepertinya tidak pernah menyentuh Mercedes-Benz milik Fendi Zanders. Bahkan tadi malam, saat Fendi Zanders pulang, Mercedes-Benz itu masih terparkir di sana, dan sepertinya belum disentuh. Namun, Fendi Zanders tidak pernah menyangka pertemuan keduanya dengan Jiao Jiao akan seperti ini. Setengah jam kemudian, Fendi Zanders, Jiao Jiao dan Zhou Qiaoqiao datang ke restoran lain di Clubhouse Jinhua. Pada saat ini, Jiao Jiao memandang Fendi Zanders dengan sangat gugup, karena dia tidak pernah bermimpi bahwa orang yang dia temui secara tidak sengaja akan menyeret dirinya keluar dari jurang ini. Dan Jiao Jiao juga sangat penasaran dengan identitas Fendi Zanders saat ini. Dia tahu bahwa status Zhou Qiaoqiao di klub Jinhua sangat tinggi. Untuk Tuan, mungkinkah Fendi Zanders adalah bos klub Jinhua? Sambil melihat Fendi Zanders, Jiao Jiao diam-diam bertanya-tanya di dalam hatinya. Tapi Fendi Zanders menatap Jiao Jiao, lalu bertanya pada Jiao Jiao tanpa ekspresi, siapa namamu? Namaku Su Jiao Jiao. Gadis itu menjawab dengan gugup. Oh.
Fendi Zanders mengangguk sedikit. Dia merasa Su Jiao pasti menyembunyikan sesuatu ketika dia datang untuk melakukan hal semacam ini, jadi dia berkata dengan lembut, saya ingat Anda mengatakan Anda akan pergi ke grup Tiancheng untuk wawancara. Mengapa Anda datang ke sini sekarang? Ini. Ketika Su Jiao mendengar kata-kata Fendi Zanders, sedikit keraguan muncul di matanya, bertanya-tanya apakah dia harus mengatakan yang sebenarnya kepada Fendi Zanders. Adik perempuan, jangan khawatir. Saya adalah bos klub Jinhua. Apakah seseorang dari klub kami memaksamu bekerja di sini? Zhou Qiao bertanya pada Su Jiao dengan lembut. Bagaimanapun, Zhou Qiao sangat jelas tentang gaya kerja orang-orang di klub Jinhua, jadi dia merasa kemungkinan besar stafnya memaksa Su Jiao untuk datang. Tidak, tidak. Setelah Su Jiao mendengar kata-kata Zhou Qiao, dia dengan cepat melambaikan tangannya, dan kemudian berkata dengan suara rendah, tidak ada yang memaksaku sama sekali, aku melakukannya dengan sukarela. Sukarela. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Su Jiao, sedikit kebingungan muncul di matanya. Lagi pula, di mata Fendi Zanders, jika tidak ada masalah, tidak ada seorang pun yang secara sukarela melakukan pekerjaan seperti itu. Jiao, apa yang terjadi? Jangan khawatir, katakan saja padaku jika ada yang harus kamu lakukan. Fendi Zanders merasa bahwa dia dan Su Jiao ini sudah ditakdirkan, dan Fendi Zanders dapat merasakan bahwa Su Jiao tidak benar-benar ingin melakukan pekerjaan ini, jadi dia pasti menyembunyikan sesuatu. Karena sudah ditakdirkan untuk bertemu lagi, Fendi Zanders merasa jika dia memiliki kemampuan, dia akan bersedia membantu gadis ini. Ini. Ekspresi wajah Su Jiao tampak sedikit ragu-ragu, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Adik perempuan, kamu tidak perlu takut, katakan saja apa yang kamu punya, tidak ada yang bisa menyakitimu sekarang. Zhou Qiao berkata dengan lembut kepada Su Jiao. Setelah Su Jiao mendengar kata-kata Zhou Qiao, dia terdiam selama 2 detik, dan kemudian berkata dengan lembut, sebenarnya, masalahnya seperti ini. Beberapa waktu yang lalu, ibu saya sakit, dan dokter mengatakan untuk menjalani operasi. Operasi, tetapi biaya operasinya hampir $3.100.000, jumlah uang ini adalah angka yang sangat menakutkan bagi keluarga kami. Ayah saya tidak menabung uang selama bertahun-tahun, dan sekarang keluarga kami tidak mungkin dapat langsung ambil uang ini. Fendi Zanders memandang Su Jiao dan tidak berkata apa-apa. Su Jiao melanjutkan, saya mencoba semua yang saya bisa untuk mengumpulkan uang, tetapi saya baru saja lulus, dan saya bahkan belum mendapatkan pekerjaan, jadi saya tidak bisa mengumpulkan uang. Ketika pemilik bar saya bekerja untuk meminjam uang, pemilik bar mengatakan kepada saya bahwa dia bisa memberi saya pekerjaan. Selama saya bisa mendapatkan wawancara, saya bisa mendapatkan 500.000 yuan, dan saya bisa mendapatkannya setiap bulan. Gaji 50.000 yuan. Pada saat itu, saya masih penasaran dengan pekerjaan apa yang bisa memberi saya uang sebanyak itu, tetapi dalam hati saya tahu bahwa itu pasti bukan pekerjaan yang baik, tetapi ibu saya tidak sabar lagi, dan dokter terus mendesak ayah saya. Bayar biaya operasinya. Bab 1173. Jadi kamu datang ke sini untuk bekerja, kan? Ketika Fendi Zanders mendengar ini, dia mengerti apa yang terjadi. Benar. Su Jiao mengangguk, dan kemudian melanjutkan, saya benar-benar putus asa pada saat itu, jadi saya tidak punya pilihan selain datang ke sini untuk wawancara, tetapi saya tidak tahu sampai saya tiba bahwa pekerjaan ini seperti ini. Tetapi saya sangat membutuhkan uang dan ibu saya akan meninggal jika bukan karena pekerjaan itu, jadi saya akhirnya melakukan wawancara dan, untungnya, mendapatkan pekerjaan itu. Setelah lulus wawancara, staf klub Jinhua memberi saya kontrak dan cek. Jumlah di cek itu tepat 500.000, tapi premisnya adalah saya harus bekerja di sini selama 5 tahun, karena setelah 5 tahun saya semakin tua, saya tidak diperlukan lagi di sini. Saya berjuang lama sekali, dan akhirnya saya memilih untuk berhutang kontrak ini, karena selama saya menandatangani kontrak ini, ibu saya dapat bertahan. Berbicara tentang ini, Su Jiao sudah menangis. Jadi tidak ada yang memaksaku melakukan apapun, itu semua sukarela. Su Jiao berkata kepada Fendi Zanders dengan sangat serius. Saya ingat sepertinya saya memberi Anda sebuah Mercedes-Benz, jadi mengapa Anda tidak memilih untuk menjual mobil itu? Fendi Zanders bertanya pada Su Jiao dengan sedikit keraguan. Mobil itu bukan milikku. Jika aku menjualnya, bagaimana jika kamu tiba-tiba kembali kepadaku? Su Jiao menjawab langsung, dan kemudian melanjutkan, tentu saja, saya juga telah memikirkan apakah akan menjual mobil itu, tetapi saya pikir saya akan menjualnya ketika mobil saya benar-benar putus asa, jika tidak, saya tidak akan menjualnya. Akan menjual mobil itu. Oh. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Saat ini, Fendi Zanders mengerti mengapa Su Jiao muncul di sini. Fendi Zanders merasa gadis ini sebenarnya sangat menyedihkan. Dia hanya ingin menyelamatkan nyawa ibunya, jadi dia memilih pekerjaan seperti itu. Kalau begitu, apakah kamu masih ingin bekerja di sini? Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia bertanya pada Su Jiao dengan lembut. Apa gunanya memikirkannya? Sekarang saya menandatangani kontrak 5 tahun dengan di sini. Jika saya melanggar kontrak, saya harus membayar sejumlah besar uang.
Saya tidak mampu membeli uang ini, jadi tidak mungkin untuk aku harus pergi tempat ini. Su Jiao memandang Fendi Zanders dan berkata dengan serius. Saya bos di sini, selama Anda ingin pergi, Anda dapat pergi kapan saja, dan saya juga dapat memutuskan kontrak untuk Anda, tanpa Anda perlu menanggung kompensasi apapun. Zhou Qiao tidak berbicara omong kosong sama sekali, dan berkata langsung kepada Su Jiao. Benar-benar. Setelah Su Jiao mendengar kata-kata Zhou Qiao, sedikit kegugupan muncul di matanya, dan dia buru-buru berteriak pada Zhou Qiao. Tentu saja itu benar. Zhou Qiao sedikit mengangguk. Dia tahu di dalam hatinya bahwa jika dia memutuskan kontrak Su Jiao, itu sama saja dengan menyanjung Fendi Zanders. Tidak ada kekurangan Su Jiao di Clubhouse Jinhua yang begitu besar, jadi meskipun Su Jiao diizinkan pergi, itu tidak akan berdampak apapun, tetapi tidak banyak peluang bagi Zhou Qiao untuk menyenangkan Fendi Zanders. Tapi, masih ada keraguan di wajah Su Jiao. Tapi apa? Fendi Zanders bertanya pada Su Jiao sambil makan. Tetapi uang yang saya dapat dari klub Jinhua telah diberikan kepada ibu saya untuk operasi, dan saya tidak mampu membayar kembali uang itu sekarang. Kata Su Jiao tanpa daya. Fendi Zanders tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata Su Jiao, dan kemudian berkata dengan lembut, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini, awalnya aku memberimu Mercedes-Benz-ku, sekarang kamu mengembalikan Mercedes-Benz itu kepadaku, dan kemudian saya akan membantu Anda membayar kembali uang hutang Anda ke klub Jinhua. Faktanya, jumlah uang yang kecil ini tidak berarti apa-apa bagi Zhou Qiao dan Fendi Zanders. Fendi Zanders baru saja mengatakan ini untuk membuat Su Jiao merasa lebih baik. Tidak, Mercedes-Benz-mu bukan milikku, aku tidak bisa memilikinya. Zhou Qiao dengan cepat melambaikan tangannya setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders. Kalau begitu perlakukan itu sebagai uang yang aku pinjamkan padamu, dan ketika kamu punya uang di masa depan, bisakah kamu mengembalikannya kepadaku? Fendi Zanders berkata tanpa daya. Bahkan jika itu pinjaman, saya mungkin tidak dapat membayar kembali uangnya untuk sementara waktu. Su Jiao berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Dahi. Fendi Zanders memandang Su Jiao dan mengerutkan kening tak berdaya, lalu berkata dengan lembut, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, aku tidak kekurangan uang sekarang, kamu tidak perlu terburu-buru mengembalikannya. Bagiku untuk saat ini, ketika kamu punya uang, belum terlambat untuk mengembalikannya padaku. Apakah ini benar-benar mungkin? Su Jiao memandang Fendi Zanders di depannya, dan bertanya dengan ekspresi sangat bersemangat. Tentu saja. Fendi Zanders mengangguk. Fendi Zanders itu benar-benar berterima kasih padamu. Su Jiao berteriak penuh semangat, dan kemudian berteriak pada Zhou Qiao, Nona Zhou, terima kasih banyak untuk ini. Jiao, kamu tidak perlu begitu sopan, karena kamu adalah teman majikan, maka kamu adalah temanku. Zhou Qiao berkata dengan ringan. Pemilik. Setelah Su Jiao mendengar kata-kata Zhou Qiao, sedikit kebingungan muncul di matanya, tapi dia tidak banyak bicara. Tapi Fendi Zanders menundukkan kepalanya dan mulai makan. Bagaimanapun, Fendi Zanders sudah sedikit lapar setelah bolak-balik sekian lama. Setelah makan malam, Fendi Zanders dan Zhou Qiao mendapatkan pemahaman singkat tentang situasi Zhou Ping. Setelah memastikan bahwa Zhou Ping mungkin harus kembali ke kasino sebentar lagi, Fendi Zanders memutuskan untuk pergi ke sana dan berbicara sendiri dengan Zhou Ping ketika waktunya tiba. Setelah mengobrol dengan Zhou Qiao, Fendi Zanders membawa Su Jiao keluar dari Clubhouse Jinhua, lalu langsung menghentikan taksi dan berkendara menuju rumah sakit tempat ibu Su Jiao berada. Setelah masuk ke dalam taksi, Su Jiao menoleh untuk melihat ke arah Fendi Zanders, dan kemudian berkata kepada Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat terharu, Fendi Zanders, terima kasih banyak atas apa yang terjadi hari ini, jika bukan karena bertemu denganmu, aku mungkin tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat itu. Sama-sama, ini hanya masalah sepele, kamu tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Fendi Zanders menjawab Su Jiao dengan ringan. Mungkin di mata Su Jiao, kejadian ini adalah peristiwa besar yang dapat mengubah hidupnya. Namun di mata Fendi Zanders, ini tidak lebih dari masalah sepele. 500.000 hanyalah angka yang tidak bisa diabaikan oleh Fendi Zanders. Tahukah Anda, dia bisa menghabiskan angka ini saat dia biasanya keluar untuk makan. Namun bagi Su Jiao, 500.000 adalah angka astronomi yang cukup untuk menghancurkan sebuah keluarga. Hal-hal seperti uang mungkin tidak begitu penting di mata banyak orang. Namun di mata kebanyakan orang, uang tetaplah penting. Bab 1174. Fendi Zanders, saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih sekarang. Su Jiao memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Terima kasih padaku. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Su Jiao, dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun, dan kemudian berkata dengan lembut, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya ingin Anda berterima kasih kepada saya, sudah takdir kita berdua saling mengenal untuk sementara waktu. Karena saya dapat membantu Anda, maka saya pasti tidak akan berpangku tangan. Dan Su Jiao memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan lembut, saya tidak menyangka akan mengenal orang seperti Anda, aku sangat beruntung.
Su Jiao mengatakan ini dari lubuk hatinya, karena dia merasa jika dia tidak mengenal Fendi Zanders, dia tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kamu benar-benar tidak perlu terlalu memperhatikan masalah ini. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Su Jiao. Dan Su Jiao memandang Fendi Zanders di depannya dan tersenyum pahit, lalu melanjutkan, Fendi Zanders, hari ini sebenarnya adalah hari pertamaku bekerja, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di hari pertama bekerja. Titik petik 2. Hari pertama kerja. Fendi Zanders terkejut ketika mendengar kalimat ini. Ya, aku sudah berlatih sebelum ini, aku sangat gugup tadi malam, karena aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, aku tidak tahu apakah tamu-tamu itu akan menyentuhku, aku bahkan lebih khawatir. Aku akan bertemu dengan seseorang yang kukenal. Su Jiao berhenti sejenak, lalu melanjutkan, tetapi saya tidak pernah bermimpi akan bertemu dengan Anda di hari pertama kerja. Saya sangat beruntung, hehe, Fendi Zanders memandang Su Jiao dengan tatapan tak berdaya. Tersenyum, lalu berkata dengan lembut, kalau begitu, kamu memang sangat beruntung. Baik hati. Su Jiao mengangguk dengan sangat serius. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar ibumu sekarang? Setelah ragu-ragu sejenak, Fendi Zanders bertanya. Ibuku baik-baik saja sekarang, dan operasinya sangat sukses. Dokter berkata bahwa dia akan keluar dari rumah sakit setelah beberapa saat. Ketika berbicara tentang ibunya, Su Jiao akhirnya menunjukkan senyum bahagia di wajahnya. Sebelumnya, setiap kali dia berpikir untuk pergi bekerja, dia akan merasa sangat sakit, tetapi setiap kali dia memikirkan ibunya, rasa sakit di hatinya akan hilang. Mampu mengurangi banyak hal, dia merasa semua yang dia lakukan tidak sia-sia. Jika kamu punya waktu, habiskan lebih banyak waktu dengan ibumu. Fendi Zanders berkata kepada Su Jiao dengan nada iri. Meskipun Su Jiao tidak punya uang, bagaimanapun juga, dia masih memiliki kerabat di sisinya. Saat ini, Fendi Zanders tidak tahu apakah ada kerabatnya di dunia ini. Beberapa saat kemudian, taksi berhenti di depan pintu gerbang rumah sakit. Fendi Zanders, apakah kamu ingin mengunjungi ibuku bersamaku? Su Jiao berinisiatif mengundang. Saya tidak akan pergi, saya yakin Anda seharusnya tidak berbohong kepada saya. Fendi Zanders menjawab Su Jiao sambil tersenyum. Dia tahu di dalam hatinya bahwa meskipun dia naik sekarang, ibu Su Jiao pasti akan berterima kasih padanya. Fendi Zanders tidak ingin menghadapi situasi seperti itu, jadi dia pikir lebih baik tidak naik. Dan Su Jiao tidak banyak bicara setelah melihat Fendi Zanders benar-benar tidak berniat untuk naik. Fendi Zanders, apa hubunganmu dengan Nona Zhou? Mengapa Nona Zhou terus memanggilmu Tuan? Saat ini, Su Jiao tiba-tiba bertanya kepada Fendi Zanders dengan rasa ingin tahu. Apa hubungan antara aku dan Zhou Qiao? Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia tertegun sejenak, lalu berkata dengan lembut, sebenarnya, kami berdua adalah teman biasa. Dia pasti bercanda saat memanggilku Tuan. Oh. Setelah Su Jiao mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia mengangguk sedikit dan tidak banyak bicara. Namun Su Jiao tahu betul di dalam hatinya bahwa hubungan antara Fendi Zanders dan Zhou Qiao jelas tidak sesederhana teman biasa. Karena Su Jiao dapat merasakan bahwa Zhou Qiao sangat takut pada Fendi Zanders, dan ketakutan itu datang dari lubuk hatinya, tetapi dia juga tahu bahwa Fendi Zanders mungkin tidak ingin memberitahunya hal-hal ini sekarang, jadi dia juga sangat takut. Masuk akal. Terus bertanya. Ngomong-ngomong, kamu tidak punya pekerjaan sekarang, apa kamu ingin aku memperkenalkanmu pada pekerjaan? Saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba berbicara. Pekerjaan apa? Su Jiao bertanya dengan penuh semangat. Saya tidak tahu apa yang cocok untuk Anda saat ini. Izinkan saya menelepon Anda. Anda dapat menelepon orang ini besok untuk menghubunginya. Saya pikir dia harus mengatur pekerjaan yang cocok untuk Anda. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Su Jiao. Terima kasih banyak, Fendi Zanders. Su Jiao berkata kepada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Terima kasih kembali. Fendi Zanders memandang Su Jiao dengan senyum tipis, lalu langsung memberikan nomor telepon Su Jiao Su Yurou. Setelah melakukan semua ini, Fendi Zanders menghentikan taksi dan masuk. Dan Su Jiao melihat punggung Fendi Zanders, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengingat apa yang terjadi di Clubhouse Jinhua dalam pikirannya. Sekarang ketika dia memikirkan tubuhnya, Fendi Zanders baru saja melihat semuanya, dan Su Jiao merasa sedikit malu. Setelah beberapa saat, Su Jiao masuk ke rumah sakit sendirian, dan kemudian menemukan bangsal ibunya. Ketika Su Jiao melihat ibunya dalam kondisi baik, senyum puas muncul di wajahnya. Apa yang kalian berdua bicarakan? Apakah kalian berbicara begitu gembira? Su Jiao masuk ke bangsal dan bertanya kepada ayahnya sambil tersenyum. Jiao, baru saja ibumu memberitahuku bahwa setelah dia keluar dari rumah sakit, dia akan mengajak kita berdua bermain. Selama bertahun-tahun, ibumu sibuk dengan pekerjaan dan tidak punya waktu untuk keluar bermain. Sekarang kita akhirnya saatnya bersantai. Ayah Su Jiao berkata sambil tersenyum. Oke, kalian berdua putuskan kemana kalian ingin pergi. Su Jiao buru-buru mengangguk.
Ngomong-ngomong, Jiao Jiao, kamu sudah tidak terlalu muda lagi, inilah waktunya memikirkan peristiwa besar dalam hidupmu. Pada saat ini, Ibu Su Jiao Jiao tiba-tiba berbicara. Oh, aku baru saja lulus sekarang, jangan khawatir, aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama kalian berdua. Ekspresi wajah Su Jiao Jiao tampak sedikit tidak berdaya, dan dia buru-buru menjawab. Sebaiknya kamu memikirkan dirimu sendiri, sekarang ibumu baik-baik saja, kami berdua tidak perlu kamu khawatir. Kata Pastor Zhao sambil tersenyum. Ayah dan ibu, aku bertemu orang yang luar biasa hari ini. Setelah Su Jiao Jiao ragu-ragu sejenak, dia tiba-tiba berbicara. Orang baik. Setelah ayah Su Jiao Jiao mendengar kalimat ini, dia tertegun sejenak, dan kemudian bertanya dengan ekspresi bingung, orang macam apa itu? Ayah dan ibu, kamu hanya perlu mengingat bahwa hari ini adalah hari yang sangat penting bagi keluarga kita. Saya benar-benar bertemu dengan orang yang baik. Su Jiao Jiao menekankan dengan nada yang sangat serius. Dan orang tua Su Jiao Jiao memandang Su Jiao Jiao dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Karena mereka berdua tidak tahu apa maksud kata-kata Su Jiao Jiao. Agar tidak membuat orang tuanya khawatir, Su Jiao Jiao tidak menjelaskan terlalu banyak, dan terus menekankan bahwa dia bertemu orang baik hari ini. Tetapi mengenai apa yang terjadi secara spesifik, dia tidak mengatakannya. Bab 1175. Di sisi lain, Fendi Zanders kembali ke rumah sendirian. Setelah memasuki ruangan, Fendi Zanders menemukan bahwa Qin Lan telah bangun dan sedang duduk di sofa sambil menonton TV. Qin Lan mengenakan piyama rendah seksi, kaki putih panjangnya ditekuk dan diletakkan di sofa, tampak sangat memikat. Ada wanita seperti itu di dunia ini, tidak peduli apa yang dilakukan wanita ini, dia selalu anggun dan seksi, dan Qin Lan jelas wanita seperti itu. Mungkin karena Qin Lan tahu bahwa Fendi Zanders tidak memiliki pemikiran yang tidak masuk akal tentangnya, jadi Qin Lan berpakaian sangat keren di rumah, yang juga membuat Fendi Zanders sangat kesakitan. Bagaimanapun, Qin Lan adalah wanita yang sangat seksi, jika dia pria normal, dia mungkin tidak bisa menahannya sejak lama, jadi dia akan langsung dieksekusi. Namun bagi Qin Lan, Fendi Zanders masih belum berani memperlakukannya terlalu berlebihan, lagi pula ada perbedaan kekuatan. Kak, apa kamu tidak ada urusan? Kenapa kamu menonton TV setiap kali aku pulang? Fendi Zanders bertanya pada Qin Lan tanpa daya. Apa yang harus aku lakukan? Aku hanya bisa menonton TV. Qin Lan menjawab Fendi Zanders dengan ringan, dan kemudian melanjutkan, sebenarnya, saya tidak terlalu sering menonton TV sebelum saya datang ke rumah Anda, tapi saya tidak menyangka serial TV akan begitu bagus. Menarik sekali. Kalau begitu, kamu belum pernah menonton TV sebelumnya. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Qin Lan, sedikit kebingungan muncul di matanya, dan dia mengerutkan kening dan bertanya. Benar, saya sudah diharuskan belajar seni bela diri sejak saya masih sangat muda, dan saya harus mempelajari segala macam ilmu, jadi saya tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal yang biasa dilakukan orang biasa. Nanti, saya datang ke Jiangcheng Universitas dan mulai belajar bagaimana menjadi guru, jadi pada dasarnya saya tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal yang ingin saya lakukan, jadi saya tidak punya waktu untuk menonton TV. Qin Lan memandang Fendi Zanders dan berkata dengan ringan. Siapa kamu? Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Qin Lan, dia sedikit mengernyit, dan bertanya dengan ekspresi sangat bingung. Kamu masih belum tahu siapa aku? Jawab Qin Lan langsung. Lupakan saja, kamu bisa menjadi siapapun yang kamu cintai, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Fendi Zanders berkata dengan sikap yang tidak bisa berkata-kata. Kenapa itu tidak ada hubungannya denganmu? Aku datang ke kota Nanyuan hanya untukmu, dan tujuanku juga untuk membantumu menghadapi Rockefeller. Kita berdua telah terikat bersama sejak lama. Kapan akankah itu terjadi? Anda membantu Anda memulihkan Rockefeller, kapan saya bisa melakukan apa yang sebenarnya ingin saya lakukan? Qin Lan tiba-tiba berkata kepada Fendi Zanders dengan sangat serius. Dan Fendi Zanders tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Qin Lan, lalu mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu maksudmu adalah, jika aku tidak mengambil kembali Rockefeller, kamu tidak akan pergi, kan? Hampir seperti itulah maksudnya. Qin Lan memandang Fendi Zanders dan sedikit mengangguk. Tapi Fendi Zanders langsung terdiam setelah mendengar kalimat ini. Dia tidak ingin membiarkan Qin Lan, seorang wanita, berada di sisinya sepanjang waktu. Kamu keluar untuk apa hari ini? Qin Lan bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Saya mengumpulkan bukti kriminal Zhou Ping hari ini, dan saya berencana menggunakan barang-barang ini untuk mengancam Zhou Ping sebentar lagi, sehingga saya dapat menghubungi Wei Yong melalui Zhou Ping. Fendi Zanders tidak menyembunyikan apapun dari Qin Lan sama sekali, dan menjawab langsung. Apakah kamu punya bukti kriminal Zhou Ping di ponselmu? Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, mata Qin Lan bersinar karena kegembiraan. Benar, jangan mengira aku tidak melakukan apapun setiap hari. Sebenarnya, aku juga punya banyak hal yang harus dilakukan. Kata Fendi Zanders bangga. Kamu akhirnya mulai melakukan bisnis yang serius. Qin Lan berkata kepada Fendi Zanders dengan mulut kecilnya yang melengkung. Kak, aku sedang melakukan bisnis yang serius, oke. Fendi Zanders menjawab Qin Lan dengan ekspresi tak berdaya, dan kemudian melanjutkan, apakah kamu lapar?
Apakah kamu ingin memesankan makanan untuk dibawa pulang untukmu? Tidak perlu, aku tidak lapar. Jawab Kinlan ringan, lalu melanjutkan menonton serial TV tersebut dengan serius. Fendi Zanders menghela nafas tak berdaya, dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Siapa sangka bahwa guru Dewi yang membuat banyak anak laki-laki terpesona di Universitas Jiangcheng dan Universitas Nanyuan akan terlihat seperti ini di rumah. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya, lalu langsung kembali ke kamar tidur, dan berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Karena Fendi Zanders tidak ada pekerjaan sekarang, dia hanya bisa menunggu Cleo Fei Lin kembali, jadi Fendi Zanders tidak keluar keesokan harinya, tetapi memilih untuk beristirahat di rumah selama sehari. Dan Su Jiao segera menghubungi Su Yurou. Setelah Su Yurou mengetahui bahwa Su Jiao diperkenalkan oleh Fendi Zanders, dia tentu saja tidak berani mengabaikannya. Dia tahu bahwa Su Jiao terutama belajar sebagai asisten bisnis. Saya mengatur agar Su Jiao menjadi sekretaris saya, dan saya bisa mendapatkan gaji 50.000 yuan sebulan. Ketika Su Jiao mengetahui bahwa dia bisa mendapatkan gaji sebesar 50.000 yuan sebulan, dia tentu saja sangat terkejut. Dia tahu betul bahwa semua ini pasti karena Fendi Zanders. Hal ini juga membuat Su Jiao semakin penasaran tentang siapa Fendi Zanders, dan mengapa Fendi Zanders memiliki pengaruh yang begitu besar. Setelah Fendi Zanders beristirahat selama sehari, hidupnya berangsur-angsur kembali tenang. Karena Fendi Zanders tidak ada pekerjaan akhir-akhir ini, maka Fendi Zanders kembali ke Universitas Nanyuan, bersiap untuk menghadiri kelas dengan jujur selama beberapa hari. Fendi Zanders sudah lama tidak kembali ke sekolah, jadi Xiao Yu, Hebo dan Guo Jie semuanya menunjukkan ekspresi terkejut setelah melihat Fendi Zanders. Saudaraku, kamu masih tahu kamu akan kembali. Kami pikir kamu sudah kembali ke Jiangcheng. Setelah Xiao Yu melihat Fendi Zanders, dia meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bersemangat. Saya telah menangani beberapa hal akhir-akhir ini, jadi saya tidak datang ke kelas. Fendi Zanders menjawab sedikit tanpa berkata-kata. Urus semuanya. Kamu tidak akan pacaran dengan pacarmu yang cantik itu, kan? Hebo bertanya pada Fendi Zanders dengan iri. Aku akan melakukan sesuatu yang serius. Fendi Zanders memandang Hebo dan berkata tanpa berkata-kata. Fendi Zanders, pacarmu itu sangat cantik. Bagaimana kamu bisa menyusulnya? Kamu bisa mengajariku juga. Xiao Yu memamerkan giginya dan berkata. Bukankah kamu sudah punya pacar? Fendi Zanders berkata tanpa daya. Aku sudah putus dengan Li Qianqian, kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Xiao Yu berkata langsung. Putus. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan bingung, mengapa kalian berdua putus begitu baik? Apalagi yang menjadi alasannya? Hanya saja kepribadiannya tidak cocok. Xiao Yu menjawab dengan ringan, lalu melanjutkan, oke, jangan bicara tentang aku, ini benar-benar waktunya kamu kembali hari ini, sekolah kita akan mengadakan pesta perayaan 100 tahun malam ini, dan akan ada banyak senior, junior, dan senior. Mai kakak perempuanku datang untuk tampil di atas panggung, dan aku akhirnya bisa melihat bunga sekolah pertama di Universitas Nanyuan kita.